Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada anak-anakku semuanya kelas 8 yang saya banggakan, kali ini kita dalam keadaan belajar di rumah. Oleh karena itu, marilah kita ikuti protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, cuci tangan dengan sabun selama 20 detik, dan jaga jarak, serta kita jauhi kerumunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada umatnya sebagai pedoman hidup manusia. Adapun iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga, yaitu yang pertama, rukun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar atau takdir. Kitab Allah ada 4, yaitu yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sekitar tahun 12 sebelum Masehi. Tempat diturunkannya kitab Taurat yaitu ada di Bukit Sinai. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Taurat diturunkan untuk kaum Bani Israel atau Yahudi. Adapun ajaran-ajaran pokok kitab Taurat yaitu yang pertama, mengesahkan Allah, yaitu percaya hanya satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, larangan menyembah selain Allah, yaitu menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, menghormati orang tua kita karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Yang keempat, larangan berbuat zina, membunuh sesama manusia, dan mencuri atau meminta hak orang lain. Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem, Palestina, dengan menggunakan bahasa Kipti. Kaum atau bangsa yang diturunkan oleh kitab Zabur adalah Bani Israel, yaitu kaum Yahudi. Yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem, Palestina, dengan bahasa Suryani. Kaum yang diturunkan Nabi Isa yaitu kaum Nasrani. Adapun pokok-pokok ajaran kitab Injil yaitu yang pertama, kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjelaskan bahwa ada nabi akhir zaman yaitu yang bernama Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kitab yang keempat yaitu Al-Qur'an, diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sekitar abad ke-7 Masehi. Ayat yang pertama diturunkan di Gua Hiro di daerah Arab Saudi dengan bahasa Arab kaumnya yaitu kaum Islam atau kaum Muslim. Adapun ajaran pokok kitab Al-Qur'an yaitu yang pertama, akidah atau keyakinan bahwa kita hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ajaran tentang akhlak atau budi pekerti, berkelakuan baik atau berakhlak mulia, yaitu ajaran yang kedua. Yang ketiga, ibadah atau fikih. Penjelasannya yaitu tata cara tentang beribadah,
Contohnya beribadah sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang keempat yaitu muamalah. Muamalah merupakan hubungan sesama manusia dalam perdagangan dan sebagainya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu tentang tarikh atau sejarah. Sejarah berdirinya Islam dan sebelum Islam. Demikian anak-anakku yang sangat saya banggakan. Ringkasan penjelasan tentang kitab-kitab Allah. Tugas kalian adalah silahkan meringkas, sebutkan nama kitab-kitab Allah, ada 4 itu, dan jelaskan Nabi siapa yang diturunkan, tahun turunnya tahun berapa, tempat turunnya di mana, bahasanya bahasa apa, dan kaum yang diturunkan kaum apa, serta yang terakhir adalah ajaran pokok kitab itu adalah apa saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.